ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Kesombongan jahiliyah yang dimaksud, kembali kita ulang-ulang kisah perjanjian Hudaybiyah di awal. Kan may baid Nabi tadun konsep lagi jangan bismillahirrahmanirrahim. Sarannya lak kafiri indah toleh pakai. Aranain dan juga mibegi kalimatun sawat. Anggo ingin orang memain perjanjian Muhammad hapus dengan lak kafiri, dihapus dari sana. Baru isinya madung jelas marugian umat Islam. Wala adong ma'alap Islam nalari tubuka mengido perlindungan dan toleh pemula. Tapi pala adong alak muka nalari tu Madinah mengido perlindungan harus pemula. Memang on menidok di Allah kesombongan jahiliyah. Bahkan di akhirnya ditandatangani Muhammad Rasulullah Indonesia baru ditandatangani Nabi isi tempel Rasulullah sugari kan, tapi sebelum isi tempel mengkulik malak kafiron kami bangami aku yung utusan ni Tuhan karena Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah kan. Wala ingin rohamu isi tujuh perjanjian lain Muhammad putra Abdullah Muhammad bin Abdullah ibain Nabi karena longgar kan, tapi pada akhir nalik langgar kali itu jadi on meridokon di Allah kesombongan jahiliyah. Dan pemahaman tentang kesombongan jahiliyah dijelaskan dalam beberapa hadis. Nah, pertama, larangan fanatisme atau ashabiyah. Rasulullah bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah atau fanatisme golongan. Bukan dari golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena ashabiyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5121. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi fanatik itu suku, fanatik itu golongan, fanatik itu sekte, fanatik itu itu komunitas, fanatik itu organisasi. On mana maksudnya Rasulullah bukan golongan kami. Kan rani mana pemain fanatik niat golongan dia. Radu yang mantap berkaum kan, mantap bersaudara, mantap berkahanggi. Aima dia golongan Nabi ini Rasulullah. Kadang-kadang arani kelemahan tentang informasi. Ison mah terjebak kita di warna perseteruan internal kita samu kita sesama muslim. Karena masuk mana kita alami mungkin harani fanatik na debana di sekte di golongan dia di mazhab dia sehingga menolak keberadaan Muhammadiyah kan termasuk me. Jadi dengan Rasulullah kita golongan Nabi. Seandainya adong kalak na berperang maksudnya madung korban hartu ya kan na iso nepek na kiram banyo iso nepek na ke purag yung unik na kan inda dong pahalu di sini dan napatuloy na seandainya mati yang gara-gara ini inda dianggap golongan ni umat ni Rasulullah karena dangol maperjuangan niya ita. Nah, jadi inda tunay ka fanatisme golongan atau wasarapna ashabiyah. Seandainya madung kuat pilih ita sunnatullah dan sunnatul Rasul atau dalam bermuhammadiyah ita mandung mantap namun inda tolaju ita fanatik seolah-olah ita bila surga nalainna itu darah betul. Karena alayun finalai ini harus kita rangkul untuk mengamalkan sunnah, mempermudah di dalam surga. Jadi tidak boleh kita menutup diri. Seumpama diundang kita di Borja, diundang kita atau di Babotohon Piwalangan atau dong apa dengan lekir kita. Anggona panatiki dah mengari.
Bahkan sajuan pengaraya kan ai madana songodi dan kita pakai on banyak ai ma ashabiyah termasuk bainokon hamiyatal jahiliyah atau kesombongan jahiliyah. Yang kedua, hadis tentang hamiyah jahiliyah dalam perang. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin hampir berbangga diri karena jumlah mereka banyak, terjadi kekacauan dan semangat hamiyah jahiliyah sempat muncul. Rasulullah telah tetap bersabar dan memanggil umatnya kembali ke barisan kebenaran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam konteks Quran surah Al-Fatah 26. Jadi waktu perang Hunain, ima kelemahan umat Islam ibn mabahat monang beritahu kita dalam kanao kita dijolo dia mandu rapang gabe kan Nabi tak khawatir ulang sangat mengundang murkani Allah gara-gara kesombongan jahiliyah. Arana perang tidak menentukan alam, berapa banyak pun pasukan tidak menjadi jaminan akan menang. Buktinya perang Badar kan menang Islam 300 kalahnya lawan Nasrani lengkap peralatannya. Di perang Hunain manduk umat Islami bahat ala kafir inda piganai we baru pakai sombongan. Jadi on mana idokon kesombongan jahiliyah atau hamiyatul jahiliyah. Dia tapi kadang-kadang selama di dalam beribadah setan ini mau bermain menggagalkan anso ulang memboto ibadah. Misalnya solat majolo ibadah Allah dibaik seulang mengetahui tentang hukum solat, ternyata bisa kita melawan lalu berguru bersajar meningkat kaji tak kalah setan. Apakah mundur maya tapi no jalakia di dalam nalai sundia macarana ilmu kita butuh tentang solat ulang kita kerja. Ternyata lingmunang kita kalah nafsu kan, lingmunang kita waktu solat kita mengkarjoon ibadah solat sendiri pengaruhnya besar bersudia pikiran tu mengambang kan. Ternyata ling bisa kita arahkan untuk ibadah secara khusus serius berfirokodah ini setongkit ibalikon nak ibadah. Tapi nanti terakhir setan pintar mundur dung salo si solat dipengaruhi dia lebih lima di antara narkon bersudah mana datang tentu hobon dan terbaik ai puisi yang terbaik ai rome kesombongan ini kan lima petobang penyakit munabahat mana susah homa usia dari gas darah supaya maka rome kesombongan mana nedokon hadiyatul jahiliyah. Jadi setan akan terus bermain dalam perasaan manusia, harus dijaga dalam berinfak bersedekah semuanya. Yusaun setan ini sedang merepek ibadah wala memang tingkas lima barusan yusaun setan iblis ini sedang merepek ibadah. Ternyata lingkungan kita bisa merepek kan dengan merepek ibadah misi setan sangat joyat tara lakon usdi pak menabahatna dengan rumah kasumbuhan ini kan aimana harus benar-benar dihindari. Cara nama ini betul Allah astagfirullah atau auzubillahi minasyaitonirrajim kan, atau membacakan ta'awuz yang lain. Yang ketiga hadis tentang Abu Zar dan Bilal. Ketika Abu Zar pernah mengejek Bilal dengan menyebutnya wahai anak wanita hitam, Rasulullah menegur keras, sesungguhnya engkau masih mengandung sifat jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 30 dan Muslim 1661. Jadi Bapak sekalian, Bilal bin Rabah namuna belum ipun menabutar penduknya lak kafiri ondo bewida alap ondo bewida gagak hitam bisa mengumandangkan panggilan sholat pendukun azan kan perkataan orang kafir. Abu Zar masuk Islam Abu Zar al-Ghifari lagi piunya sungguh kita juga anak si hutan lom-lom ni ya kan wahai anak wanita yang hitam Guzar Nabi makan melewat ayat lain jangan mencela sebagian kamu dengan sebagian yang lain melewat Ndatu laita
menyebut panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh seseorang, karena itu adalah perilaku jahiliyah. Kecuali yang guna cocok bilalaya panggilan, tidak masalah kan? Atau tamat bilalaya dingis dalam kuari, tidak jadi bawah. Lanjut di halaman kedua, nomor 4. Sabda Nabi saat menyampaikan haji wada, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang putih atas orang hitam, tidak pula orang hitam atas orang putih, kecuali karena takwa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, hadis hasan. Jadi kita semua dari Adam, dan kita punya Allah yang Ahad, sehingga dalam perbedaan kita dohot nalain arah keturunan Nabi Adam deh. Dan indah dong perbedaan tadi joloni Allah. Apakah arah ni botarnya ganteng deges ya indah? Nama beda posisi tadi joloni Allah ketakwaan ini ya. Yang di hadis lain Nabi taballuqut takwa itu di sini. Rasulullah menunjukkan dadanya, maksudnya hatinya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya ini kopiah, ini penampilan. Takwa itu di sini. Maksudnya dalam berislam dianjurkan adalah memperbaiki ibadah, memperbaiki takwa. Adapun akibatnya dengan menjaga aurat, itulah akibat takwa. Tapi apa penutupnya itu tergantung kita. Maka Nabi Muhammad indah pala ditekan pun kita harus memakai lobe kan, atau harus pakai imamah mengalil sarobin diun soal jamaah tabligh, tidak. Harus betul-betul memakai gamis tinggi atau memakai semua soal salafi, tidak kan? Harus maruban banyak musobah tujai tujulu soal NU atau persuluk, tidak. Di Muhammadiyah paturi ibadah sudah betul gelar takwa imiyah. Apa nutupnya terserah. Pakai batik bisa, pakai kemeja bisa, pakai baju koko, pakai kaos, pokoknya kan menutup aurat. Jadi takwa indah bisa kita ukur dengan penampilan, tapi Allah bisa mengukur bagaimana kualitas takwa seseorang. Tentu lewat ujian kan. Anggo maka takwaan dibai damo kalas onom kira-kira kalas on inda sarupoi usian katakwaan kalas sada kan. Jadi sian usian itu pangidahan pangaligina, semakin tinggi ketakwaan kan ujian semakin berat. Tapi yang pasti Allah tidak akan membebankan suatu beban apabila hambanya tidak sanggup menanggung. Jadi mandilahin Allah ada di bawah kira-kira mampu dah tertulis di akhir Al-Baqarah kan. Maka contoh-contoh jamin hamiyah bisa kita pahami. Yang pertama, contoh-contoh hamiyah jahiliyah atau kesombongan jahiliyah. Pertama, fanatisme suku atau ras, membela suku atau ras sendiri secara membabi buta meskipun salah. Ben kahang gini ay bo kan bo pesala ibelenya ben goyak mirwani ruci masih benar ay mana kesombongan jahiliyah ndak pakai on sifat sunit anggota pe kaum ni ba kahang gini ba si sulkut ni ba salah harus tegur, harus diterima kebenaran siap luar. Kaum ni ba nasala harus tetap dilehen nasihat bahwa terhindar kita sian fanatisme suku. Yang kedua, kesombongan karena keturunan, menganggap dirinya lebih mulia hanya karena berasal dari keturunan tertentu. Dan ummah Nabi belakangan muncul di ida di Indonesia ummah nengia keturunan di Rasulullah ya kan, ibanya mau dalam berjalan yepe sehingga kayu-kayu alai deges-deges kurang-kurang kelas nalai. Ibain kalau ukuran dokong nalayon jadi tempat penjelakan ngepek kan. Jadi mana membanggakan nenek moyang atau membanggakan keturunan dan keluarga, dianggap pun kesombongan jahiliyah.
Yang ketiga, permusuhan antar suku atau golongan, menyunut dan mempertahankan permusuhan berdasarkan suku atau kelompok, bukan karena prinsip. Isan kadang-kadang terjebak kita di komunitas di kelompok ini. Angwinda doho tiba, mabia riba, goyak, ruani rombongan di bawah kahang di bawah jiwa bukan. Pala doho tiba mabino turun salah, tainde tarang. Cuma ni juga masyarakat. Anggo inda doho tiba idohotan setiap adat istiadat tradisi dadong disukui tersingkir maiba. Tapi mabino turun. Apalagi songonon canggih dan televisi dohot HP kan. Sudah lah power saja. Dia na benar, dia na salah, na supade. Tapi inda terdokon, inda terbaik. Muncullah persoalan kadang-kadang masyarakat tahu songonon. Ia may kondunia don misalnya pala dong musibahi doa dona perlu disimai. Ibutunia don. Dan indah mungkin baby jauh dibantu dohot pertolongan lain, termasuk dohot membayar pidia kan, pidia sumbayang. IHP mamar noli don tonton bayu. Karena canggih sana HP kan, mana ditonton. Tapi ang windi ini mau maninya, winda wait na mo pa ustad, tingarong narapat tuloy mayat ni orang tua kondinya. Karena Muhammadiyah, Muhammadiyah itu sugar terpature kan? Masalahnya adalah Muhammadiyah ini. Isi terpature. Apalagi sadri itu nggak bisa. Paksa ibenya padalan baru tak. Baru sawan kan? Dok dia namakan sumbangan sudah makopi. Orang tua nama meninggal, paksa baru tak 5 juta. Kan? Pembayar biaya sawan. Ahan lebih, dahanon lebih, kan? Daging lebih, jalan konon lebih. Jadi on mana nih dokon fanatisme golo termasuk kesombongan jahili. Indah bisa masyarakat menolak keadaan masulun. Kecuali yang mampu yang ngaruh masalah kan? Anggo kayo yang adong efeknya apa? Efeknya kan ngadong isi persoalan. Maksudnya persoalannya ulang persoalan hukum kan? Tapi orang miskin akan selalu menjerit, akan selalu menyunut. Imam mempertahankan kerusuhan kemudian jadi dia menangguyak pun tuala kalak dan mulai si penyelenggara jenazah sampai terus tu pemakamannya sampai terus tu mangan ditambah penekin pindah supaya habis efeknya selalu sialangan ini kalau kalahia ambuntang itu tetap ngatar bayarnya karena anjing kan aiman dan itu kan kesombongan jahiliyah permusuhan. Yang keempat, enggan menerima kebenaran, menolak ajaran Islam atau kebenaran karena berasal dari pihak lain, bukan dari kelompoknya. Aun penapaya no. Anggo indah ngon burunia ngarai penjagit. Misalnya mai tadokon kaji menurut sunnah songonon 10 tahun naro isido pesuidok purunya ikaji ni tarokoni baru reba dari bola. Kenapa yang ni betulin manusia? Ai mana kesombongan cek. Makanya ita benda tu ita pakai sifat lainnya. Ita hanya bertahan adong do dalil laido. Isi pemandok saya jaga. Imaso ide alak Muhammad cinta pengajian. Pro Ustaz Abdul Somad merangkat mengadil Muhammadiyah kan? Pro usia misalnya Ustaz lain marangkat usia bangan. Pro Ustaz Solmed marangkat usia bangan. Anggo na idok nyai benar ikuti. Anggo na salah ulang antung itari ulang yang mal. Kan? Jadi nda tulaita fanatik tu sadar kebenaran untuk menolaknya. Anggo inda pihak ni ba ngai jagitia. Angkon na pihak ni ba no baru menjagitna kan? Pihak nala ini mendapat kebenaran, tapi nala ini indah yang ada ya. Jadi indah pakai sifat lain. Tidak hanya membenarkan Quran, membenarkan hadis sahih selama dia sahih harus kita terima. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang mengutarakan, walaupun dia bukan gelar ustaz, bukan gelar mubalik, misalnya dalam khatib, dalam khutbah Jumat, selama ayat Quran, selama itu hadis kita terima.
kan siapa pun yang menyampaikan ulang ang kunna sianu sudah bukan idokon megwarna hamiyatul jahiliyah. Yang kelima, membanggakan tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Islam, tetap mengikuti budaya atau kebiasaan yang salah hanya karena itu adalah warisan leluhur. On BP Muhammad di para ulama idokon mehamiyah jahiliyah merujuk sian ayat dan hadis dan kinan, mempertahankan tradisi nenek moyang yang salah. Nah, ibu turun salah dimasuk ini ada istiadat dan ninya idokon mereka kesombongan jahiliyah. Padahal anggo sugari ingin rohaniba menolong ayah nibai, ompong nibai, tobang nibai, betuin yang asal Islam kan. Alaikan masalah alai mempertahankan tradision. Kalau misalnya nasirik majolo, kan masalah alai. Anggo olong rohaniba yantak makarenjoi soulang martamba dosa dalai be. Kan suni negeri kan? Karena nabinta siapa yang lebih dahulu melakukan satu kebaikan maka baginya pahala yang banyak, dan siapa yang lebih dahulu melakukan kejahatan dia pun mendapatkan pahala yang banyak. Jadi menidokon dosa jariah isedona parjono menetapkan adat istiadat siapa dosa nabahan baru alak napaturus naik baru alak mempertahankan topik tuiba yantak logari soulang martaba dosa ni orang tua ni bau kong ni memang tuginjak kan dede memanuk masuk ni bangga dia mangkarjoon na salay manyato sirik manyatoon misalnya berbuat kemungkaran atau termasuk berbuat dosa adat istiadat dan yang sudah adong di beberapa adat istiadat ini menyalahi kan? Akhirnya orang tuan tay butuhin jangan sudah lepas jadi dosa bigalak mengamalkannya garikan kita botak deh. Tapi resiko na lalai ni marboyak niro ay marisiko anggo betul olongan gorwani batu orang tua ni baik tumpung ni baik dipertahankan dia jauh berkirim dosa tua yang tumpung kuning ro dengan bopi goyak kemudian anggo hakikat lalak napa hati menyuruh kirim dosa tua yang kirim dosa tumpung bukanlah ide hakikat indah iba mai menedokon hadiah jahiliyah. 5 contoh-contoh yang disebutkan para ulama dalam kajian surah Al-Fatah ayat 26 doa hadis-hadis Nabi dan kita. Lalu dalam ayat 26 dilanjutkan wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kalimat takwa. Pala mungkin takwa kan berbeda takwa dengan kalimat takwa. Kalimat takwa dipahami para sahabat-sahabat Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, berikut adalah jumlah hadis sahih paling penting yang secara langsung menyebut atau menjelaskan kalimat takwa atau kalimat tauhid beserta sumber dan keterangannya. Pertama, hadis tentang keutamaan kalimat tauhid. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3116. Jadi di akhir ayat taima keharusan kita mengajar saudara riba yang sedang mengalami sakaratul maut. Diajaran la ilaha illallah. Dia ulang masuk situ karena dia sedang berjuang menghadapi malakal maut berpisah ruh dengan badan. Palan-palan semua nang penjabat iteriak pun kan palan cari pada nak speak la ilaha illallah. Kalau memang dia ahli ibadah kalimat itu terasa ringan, tapi yang mudah banget dosa dia nak suruh dia bibain pengajari nang arah buktina Rasulullah kan dia jari Nabi tadi Abu Talib udah dia kan ayat ni kan dia jari Nabi tadi nggak bisa. So ni Musa dalam riwayat
unjung do ya jari Nabi ta sara sahabat warna al-qamah ya jari Nabi ta tidak bisa aso arana masanga ancit ro ni ubah ni apa masangnya angkon ni mo kun inangon do mo kan baru bisa al-qamah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ulang kita pahami asal kata la ilaha illallah artinya waktu mengoleh kita ya masuk surga mah di akhir hayatnya itu tentukan menuntuni amal ibadah ni anggo bahat ibadah ni penting dia mengucapkan ni ngadong napa betul-betul ngadong mengajari dah mata rasulah la ajali ucapkan la ilaha illallah anggo ibadah tapi muna soal ahli ibadah soal Abu Talib atau soal al-qamah dan kina nah benni mo kun ni ubah dia doh kun biya Rasulullah tu saja nak kina baru bidah si al-qamah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua hadis tentang perlindungan dari neraka. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6009, Muslim nomor 33. Jadi ini dokun ikhlas dari hati. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada yang patut disembah selain Allah. Menguling kirpe mangido tolong untuk kuburan kan ngapain ikhlas? Angguling nakir pintuai waraan mangido tolong kan ngapain balik? Angguling kirpe mangido tolong tubat usia sembah dan lain mana? Ini dokun sir. Jadi ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Berarti ibadah ni baik murni usia. Indah dong sangkut pautan tulang nabah pibe ibadah. Palibay na busok ko ng kuyak ruwan yalak na layo ng jibakan ang wadong anggapan na sulinan na ba na lupi ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah seumur dakwahnya yang menikah pun la ilaha illallah. 950 tahun Nabi Nuh bangun imenya materi dakwahnya la ilaha illallah. Jadi harus benar-benar kita pahami tidak ada yang patut disembah selain Allah. Maka jangan menyembah karena faktor lain. Maksudnya soalnya ulama mabain rumus ni ulama tauhid soalnya masuki batu masujid alak marami solat kita harapan ni bebagasan soiboto alak ibadah persumbayang. Berarti kan naria deh ibadah naik indah peglas berarti indah masuk ke betul naonan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Anda berharap ke betul lah bahaton bukan salah di mana dapat ria. Lapaduan masuk kita tu masjid misalnya bain marabiala indah lalu bersolat mabia riba menjadi fitnah mabiari be pujiala mabiari be sandungkala baik na solat hingga dalam solat wajib masuk kan ibe do kon takabur soboh karena susah solat mengharapkan pujian orang lain ria tidak jadi solat karena ingin menyembunyikan ibadah namanya takabur benar serba salah baik jadi sudah dong pature niatmu tutup karejon solat kan sudah pature ibadahmu pature niatmu ulang gara dina lain semua ni meida nama agama awla mo cocok ulala ringgas tu masuk arana kapur ni dalam ibadah ini ya salah kapur mawon sobo atau barang katiba solat so ibu tu ala ibadah ringgas sembahyang riya. Jadi haruslah luruskan niatmu la ilaha illallah harus dengan ikhlas dari hati. Jadi tetap dia beribadah patur niat imam lain maksud la ilaha illallah dalam hadis kedua. Yang ketiga hadis tentang ucapan terbaik. Ucapan yang paling utama yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah la ilaha illallah hadis riwayat Tirmizi. Jadi mau ucapan terbaik la ilaha
illallah, mulai dari nabi dan rasul sebelum Nabi Rasulullah. Keempat, dalam tafsir Quran surah Al-Fatihah 26, Ibnu Umar berkata, kalimat at-taqwa adalah la ilaha illallah